Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran statistika hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada video pembelajaran yang lalu saya telah membahas penyajian data ke dalam distribusi frekuensi dan penyajian data berupa grafik. Hari ini saya akan melanjutkan materi statistika mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran letak data. Untuk ukuran pemusatan data, nanti yang akan kita bahas adalah min atau rata-rata, yang kedua modus, yang ketiga median. Untuk ukuran letak data yang akan kita bahas adalah kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, yang ketiga kuartil atas atau Q3. Anak-anakku, untuk mengawali membahas materi ukuran pemusatan data dan ukuran letak data untuk data berkelompok, anak-anakku, saya ingatkan dulu dengan mencari rata-rata, median, modus, dan kuartil untuk data tunggal. Di sini saya beri contoh tentang data ukuran sepatu yang dipakai oleh 13 siswi kelas 12 IPS 2, yaitu ukurannya seperti berikut ini. Bagaimana cara menentukan rata-rata, median, modus, dan kuartil untuk data tunggal seperti ini? Caranya, langkah yang pertama adalah data di atas diurutkan dulu. Mulai yang terkecil, terus sampai yang paling besar. Yang terkecil 37, yang terbesar adalah 41. Untuk mencari rata-rata data ukuran sepatu 13 siswi kelas 12 IPS 2, caranya untuk mencari rata-ratanya, datanya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya data. Diperoleh jumlah datanya 501, banyak datanya adalah 13. Ketemu rata-ratanya 38,54. Yang kedua, mencari median. Median adalah nilai tengah data. Data diurutkan setelah urut, lalu dicari titik tengahnya. Banyak data adalah 13, maka tengah-tengahnya adalah data yang ke-7. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang data yang ke-7 yaitu 38, ini adalah nilai mediannya, nilai tengah data. Data yang terletak di tengah-tengah. Yang ketiga, modus. Modus adalah data yang sering muncul. Kita lihat data setelah diurutkan. Kita lihat data 37 itu yang paling banyak atau yang sering muncul, ada 4 kali, maka nilai modusnya adalah 37. Yang keempat, kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Data dibagi 4 bagian yang sama. Ada 3 macam kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, kuartil atas Q3.
Setelah data diurutkan, lalu kita bagi menjadi 4 bagian. Caranya pertama kita cari kuartil tengah dulu, Q2-nya, tengah-tengahnya dulu. Kita bagi 2 bagian menjadi 2 bagian. Kita cari tengah-tengahnya. Setelah itu bagian sebelah kiri ini kita cari nilai tengahnya, letaknya di sini. Yang ini kita cari juga nilai tengahnya, letaknya di sini. Ini bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Pemisah antara bagian 1 bagian 2, maka ini dinamakan dengan kuartil bawah atau Q1. Mencari nilainya, nah, 37 ditambah 3 ini, 37 tambah 37 dibagi 2 dengan 37. Untuk kuartil tengahnya, Q2-nya 38. Ini pas di sini tengah-tengahnya. Untuk yang pemisah antara bagian 3 bagian 4, yaitu kuartil atas Q3, cara mencarinya 40 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 40. Ini untuk mencari kuartilnya. Jadi pertama-tama kita cari dulu titik tengahnya di sini. Setelah itu kita cari titik tengah yang bagian sini, ketemunya di sini, titik tengahnya. Lalu kita cari di tengah bagian yang sini, letaknya di sini. Pertanyaannya, bagaimana cara menentukan rata-rata, median, modus, dan kuartil satu data yang berupa data kelompok? Untuk mengetahuinya, ikutilah kajian materi statistika berikut. Ukuran pemusatan data dan ukuran letak data untuk data berkelompok sebenarnya secara prinsip sama dengan ukuran pemusatan data dan ukuran letak data untuk data tunggal. Perbedaannya, untuk ukuran pemusatan untuk data tunggal dapat ditentukan dengan pasti, tapi untuk ukuran pemusatan untuk data berkelompok ditentukan dengan perkiraan atau pendekatan. Untuk mengetahui cara mencari rata-rata, median, modus, kuartil untuk data berkelompok, saya berikan contoh sebagai berikut. Sini saya berikan contoh seorang peneliti melakukan survei terhadap 40 siswa-siswi yang terlambat datang dalam suatu madrasah mengenai jarak rumahnya ke madrasah. Hasil survei tersebut diberikan di bawah ini, data disajikan dalam satuan kilometer. Seperti ini, diperoleh data seperti ini. Setelah itu, data yang masih mentah ini disajikan dalam distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Ini data kelompoknya seperti ini. Ini distribusi frekuensi atau datanya dinamakan data kelompok. Sekarang bagaimana menentukan rata-rata, modus, median, kuartil dari data kelompok ini? Yang pertama kita cari rata-ratanya. Perhatikan distribusi frekuensinya. Kita cari titik tengahnya dulu dari kelas-kelas intervalnya. Untuk kelas interval 1 sampai 5, titik tengahnya 3. Untuk kelas 6 sampai 10, titik tengahnya 8 dan seterusnya sampai untuk kelas 26 sampai 30, 28. Ini frekuensinya. Terus selanjutnya titik tengah dengan frekuensinya dikalikan. 3 kali 3, 9, 8 kali 8, 64,
dan seterusnya sampai 28 kali 8, 224. Setelah itu frekuensinya dijumlahkan 40. Perkalian antara titik tengah dengan frekuensinya juga dijumlahkan, ketemunya 690. Mencari rata-ratanya adalah hasil penjumlahan dari perkalian titik tengah dan frekuensi yang jumlahnya 690 dibagi dengan jumlah dari frekuensinya 40. 690 dibagi 40 ketemunya 17,25. Jadi rata-rata dari data kelompok ini adalah 17,25. Kedua, kita mencari modus. Untuk modus yang perlu dicari di sini adalah tepi bawahnya, tepi bawah. Untuk kelas 1, kelas interval 1 sampai 5, tepi bawahnya 0,5. Untuk kelas interval 6 sampai 10, tepi bawahnya 5,5 dan seterusnya sampai kelas interval 26 sampai 30, tepi bawahnya 25,5. Terus dicari panjang kelasnya. Untuk mencari panjang kelas itu tepi atas dikurangi tepi bawah. Tepi atasnya 20,5, tepi bawahnya 15,5. 20,5 dikurangi 15,5 ketemunya 5. Di 5 ini panjang kelas. Ini panjang kelasnya untuk kelas intervalnya semua sama, yaitu 5. Frekuensinya ini. Untuk langkah pertama untuk mencari modus adalah kita cari kelas modusnya. Untuk mencari kelas modus, yang pertama kita lihat adalah frekuensi yang paling besar sendiri. Di sini frekuensi yang paling besar nilainya adalah 10, maka kelas modusnya adalah yang lurus dengan frekuensi 10, yaitu 16 sampai dengan 20. Kelas interval 16 sampai 20. Yang kita gunakan nanti ini, yang kita akan gunakan untuk mencari modusnya ini tepi bawah 15,5, panjang kelas 5, frekuensi 10. Terus ini D1 ini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu selisih antara 10 dan 46. Untuk yang D2 ini selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi berikutnya. Jadi selisih 10 dengan 7 adalah 3. Terus untuk mencari modusnya sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali B. D1-nya 6, D2-nya 3, panjangnya 5, ini panjangnya 5, tepi bawahnya ini 15,5. D1-nya ini di sini, D2-nya ini 6 tambah 3, 9. 6 kali 5, 30. 30 dibagi 9, ketemunya 3,3. Terus dijumlahkan dengan 15,5 ditambah 3,3 sama dengan 18,8. Di modusnya, data yang sering muncul adalah 18,5. Yang ketiga, mencari median atau nilai tengah data. Ini tepi bawah sudah panjang kelas seperti yang pada modus tadi, frekuensi. Untuk yang median ini ada tambahan kolom, yaitu F bedakan antara kalau frekuensi F kecil I, kalau ini F besar I.
Ini menunjukkan jumlah frekuensi kelas-kelas sebelum kelas GI. Jumlah frekuensi untuk kelas 1 sampai 5 0. Nih, jumlah frekuensi sebelum kelas 6 sampai 10 jumlahnya 3. Ini 3. Yang ini jumlah frekuensi sebelum kelas 11 sampai 15 11. 11 ini 3 tambah 8. 15 ini 11 tambah 4 atau 3 tambah 8 tambah 4 atau 11 tambah 4 15. Dan seterusnya sampai 32. 32 ini 3 tambah 8 tambah 4 tambah 10 tambah 7. 32 atau 7 tambah 25 32. Data ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan letak data. Jadi untuk letak data ke 1 sampai dengan 3 itu letaknya pada kelas interval 1 sampai 5. Letak data ke-4 sampai dengan 11 itu letaknya pada kelas interval 6 sampai 10. Di 1 sampai 3 ini 4 sampai dengan 11. 11 ini 8 tambah 3 11. Untuk yang ini pada kelas interval 11 sampai 15 ini letak data yang ke-12 sama dengan 15 dan seterusnya. Langkah pertama untuk mencari median adalah menentukan kelas median dulu. Caranya, kita ingat pengertian median. Median adalah nilai tengah data. Di data yang tadi ini jumlahnya ada 40, maka tengah-tengahnya, maka ME-nya terletak pada data yang ke-20. 20 diperoleh dari setengah N. Setengah dari 40 sama dengan 20. Maka median terletak pada kelas 16 sampai 20 sini. Nah, ini. Diletak ME terletak pada data yang ke-20. 20 letaknya terletak pada data antara 16 sampai 20. Di sini letak data ke 16 sampai 25. Jadi 20 letaknya di sini. Terus maka kelas intervalnya adalah 16 20. Kelas median. Terus yang akan kita gunakan untuk mencari mediannya nilai-nilai ini. Tepi bawah, panjang kelas, frekuensi kelas median, dan jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya. Mediannya, cara mencarinya ini tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi F besar I dibagi F kecil I, frekuensinya dikali P. Tepi bawahnya ini tepi bawah kelas mediannya 15,5. Setengah N-nya 20. F besar I, jumlah data sebelum kelas median, ini 15. Frekuensi dari mediannya 10. Ini frekuensi median 10. Panjang kelasnya adalah 5. Kita hitung 20 dikurangi 15, 5. 5 dikali 5, 25 dibagi 10, 2,5. Dijumlahkan hasilnya 18. Jadi mediannya adalah 18. Nilai tengahnya adalah 18. Kita menentukan kuartil. Kuartil pengertiannya adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Maka kuartil ada 3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Maka untuk kolom-kolomnya yang ada di tabel distribusi frekuensinya sama dengan yang ada pada median tadi. Jadi hampir sama. Jadi untuk mencari antara kuartil dan median,
bisa dikatakan adalah sama. Median nanti nilainya adalah sama dengan Q2. Jadi median sama dengan kuartil yang kedua. Kita cari kuartil yang pertama. Langkah awalnya adalah menentukan kelas kuartil. Q1 terletak pada data ke-10. Diperoleh dari 1/4N. 1/4N. Jadi kalau kuartil tadi adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama, maka Q1 adalah 1/4-nya. 1/4N. Ketemu 10. Di Q1 terletak pada kelas 6 sampai 10 di sini. Nah, data ke-10 letaknya di sini. Ya, letak data ke-4 sama dengan 11. Jadi letak ke-10 di sini, letaknya adalah ini. Di letak Q1 di sini. Terus tepi bawahnya ini, panjang kelasnya ini, frekuensinya ini frekuensi kelas Q1. Jumlah data sebelum kelas Q1 adalah 3. Q2 terletak pada data ke-20. 20 diperoleh dari 2/4N. 2/4 setengah 40 ketemu 20. Q2 terletak pada data ke-20. Q2 terletak pada data kelas 16 sampai 20 sini. Di sini adalah letak data ke-20 sini. Jadi kelas Q2-nya adalah 16 sampai 20. Tepi bawahnya panjang kelas, frekuensi, jumlah data sebelum kelas Q2. Q3, ini seharusnya Q3. Q3 terletak pada data ke-30, diperoleh dari 3/4N, 3/4N, 40 bagi 4, 10 kali 3, 30. Jadi Q3 terletak pada data ke-30. Q3 terletak pada kelas 2125. Data ke-30 letaknya di sini. Ini letak data ke-26 sampai dengan 32. Jadi 30 letaknya di sini. Maka kelas intervalnya 21 sampai 25. Tapi bawahnya 20,5, panjang kelasnya 5, frekuensinya dari kelas Q3 7. Jumlah data sebelum kelas Q3 adalah 25. Setelah diperoleh ini, sekarang kita cari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Kuartil bawah Q1. Q1 sama dengan tepi bawah kelas Q1 ditambah 1/4N dikurangi jumlah data sebelum Q1 dibagi frekuensi dari Q1 dikali panjang kelas. Tepi bawah Q1 5,5. Panjang kelasnya 5. Frekuensi kelas Q1 8. Jumlah data sebelum kelas Q1 adalah 3. Nilai 5,5 ditambah 10. Ini data Q1 data ke-10 dikurangi jumlah data sebelum kelas Q1, frekuensi Q1, panjang kelas. 10 kurangi 3, 7. 7 kali 5, 35. Dibagi 8, 4,3. Dijumlahkan ketemu 9,8. Jadi Q1 nilainya 9,8. Kuartil tengah Q2. Q2 sama dengan tepi bawah kelas Q2 ditambah 2/4N dikurangi jumlah data sebelum kelas Q2 dibagi frekuensi kelas Q2 dikali panjang kelas. Untuk kelas Q2 tepi bawahnya 15,5, panjang kelasnya 5, frekuensinya 10, jumlah frekuensi sebelum kelas Q2 adalah 15. Maka Q2 sama
nilainya sama dengan tepi bawahnya 15,5, letak datanya Q2 20, jumlah frekuensi sebelum kelas Q2 15, frekuensi kelas Q2 10, panjang kelasnya 5. 20 ke 15, 5, 5 kali 5, 25, bagi 10, 2,5. Dijumlahkan, ketemunya 18. Jadi nilai Q2 sama dengan adalah 18. Kuartil atas, ini C. Kuartil atas Q3. Q3 sama dengan tepi bawah kelas Q3 ditambah 3/4 dari N dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas Q3 dibagi frekuensi kelas Q3 dikali panjang kelas. Untuk Q3 tepi bawahnya 20,5, panjang kelasnya 5, frekuensinya 7, jumlah frekuensi sebelum kelas Q3 adalah 25. Tepi bawahnya 15,5, 3/4 letak data Q3 30. Jumlah frekuensi sebelum kelas Q3 25, frekuensi dari kelas Q3 7, panjang kelasnya 5. 30 kan 30 dikurangi 25, 30 kurangi 25, 5, dikali 5, 25 bagi 7, ketemunya 3,57, dijumlahkan hasilnya adalah 19,07. Jadi nilai Q3 adalah 19,07. Anak-anakku, demikianlah penjelasan untuk mencari nilai rata-rata, modus, median, dan kuartil untuk data berkelompok. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, anak-anakku silakan latihan soal ini supaya lebih lebih terampil dalam mencari nilai rata-rata, modus, median, dan kuartil untuk data berkelompok. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.